Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nur Jihad Pasakandang Balahilia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamu. Alhamdulillah kita masih Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bergerak datang ke surau melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, akhir segala nabi dan imam segala rasul, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia berjuang dari kondisi jahiliyah yang tidak bertauhid menuju zaman Islamiyah yang mengenal Allah, sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad sampai saat kini masih istiqomah mengajukan segala suruh, menghentikan segala tagah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, ulang-ulang kaji kita. Kapatang kita membahas surah Al-Imran ayat 123 tambah lo 124. Ini ada kaitannya kau satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau menceliak dari ayat 134 do 35 ko berlanjut ke. Di ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id taqulu lil mu'minina." Jadi kata Allah Ta'ala, "Id" dengan makna zaraf, ketika engkau berkata kepada orang mukmin. Artinya mengingatkan kembali terkait dengan sejarah perang Badar. Pada saat itu Nabi Muhammad berkata kepada orang beriman. Apa yang dikatakan itu kaitan dengan janji terhadap mereka supaya ada datang ketenangan di dalam jiwa mereka. Karena memang di dalam perperangan itu atau di dalam sebuah kompetisi itu memang dibutuhkan semacam motivasi atau semangat supaya ada tumbuh kemauan, keinginan untuk berjuang. Itu diberikan motivasi. Kalau bahasa awak kini ko diberikanlah semacam harapan, bonus atau semacam penguat. Itu memang di dalam pendekatan psikologi manusia, maka manusia ko memang perlu diberi semacam penyemangat. Kalau anak sekolah diberi hadiah, kalau orang lomba-lomba dia lah bonus, diberikan janji. Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan kepada orang yang beriman, karena memang sejarahnya itu kan terkait dengan jumlah pasukan umat muslim pada saat perang Badar itu kan sakete. Itu soal mental yang dikaji itu.
Soal mental, sementara lawan jumlahnya banyak orang musyrik. Kalau perang Badar itu jumlah umat muslim kok sekitar 300-an, 303 balik. Sementara orang kafir itu, orang musyrik itu jumlahnya 1000 atau ribuan. Kalau secara mental, bah kira-kira logika itu lawan 1000 awak 300 itu murah ya awak kira di gimehnya. Karena mental itu. Dia cara ayo dipikting atau dipilih. Jadi maksudnya memang iko mengingatkan kawa sebagai seorang pemimpin lah namanya, sebagai orang tua lah namanya, sebagai guru lah namanya, kau kan bisa wak terjemahkan di dalam kehidupan awak. Memang penting ada peran motivasi, membakar semangat. Jadi ada percaya diri itu tadi ya. Apa kata Nabi kepada mereka itu? Alam alai yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafi minal malaikati munzalin. Apakah belum mencukupi? Apakah belum memadai? Apakah belum lengkap bagimu bahwa Tuhanmu membantumu dengan 3000 malaikat? Turun malaikat. Itu kan semacam jangan pernah khawatir, jangan pernah takut bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Allah Ta'ala akan membantumu dengan diturunkannya malaikat dalam jumlah yang banyak. Dona disebutkan turun 1000. Kalau di dalam surah Al-Anfal, dalam surah Al-Anfal disebutkan 1000, tapi turunnya murdipin, berturut-turut. Di Sikoko kan disebutkan bahwa di dalam perjuangan itu ketika dibangun dengan semangat percaya diri, kemudian tetap dengan stabil, dengan tenang, itu akan mendapatkan semacam kemenangan atas anugerah Allah. Kalau di dalam surah Al-Anfal itu, tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Jika kamu meminta tolong kepada Tuhanmu, berdoa kepada Tuhanmu, maka Tuhanmu fastajaba lakum akan menjawab, akan memperkenankan doamu. Jadi apa jawaban dari Tuhan? Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdipin. Jadi itulah janji Allah di dalam surah Al-Anfal. Jika kamu istastaghithuna, itu istighatsah orang kini itu. Kalau di Jawa itu kan nama istighatsah. Istighatsah itu adalah berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Nah, itu di dalam surah Al-Anfal itu ada konsep istighatsah itu. Jika kamu beristighatsah, jika kamu meminta tolong, berdoa kepada Tuhanmu, maka Tuhanmu akan memperkenankan, akan mengabulkan doamu. Bah bentuknya Tuhan memberikan bantuan dengan 1000 malaikat berturut-turut. Kalau kau kan disabuian dengan 3000 malaikat. Di dalam surah Al-Anfal itu dikecian 1000 baturi-turui. Jadi jumlah dan sedikit. Ternyata itu kalau seandainya memang yakin awak yang akan memberikan pertolongan itu Allah, maka yakin awak maka Allah akan berikan pertolongan itu. Kan dia kan disabuian. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguh Allah memberikan pertolongan kepadamu pada saat perperangan Badar. Kalau dicari wa antum azillah, kamu itu berada pada posisi tertekan itu. Azillah ko hino arti. Hino ko tertekan, jiwa tertekan, jumlah wa sekete, digertak sekali, atau ada namanya perang urat saraf dulu. Kalau pemain tinju itu kalau baca lihat kan sebelumnya naik ring itu kan ada apa namanya itu?
Ada pertemuan dulu, gaya-gaya tuh mengalahkan mental lawannya gitu. Nah, di situ bisa ambil pembelajaran bahwa kalau kita lai taruh istighosah, memohon pertolongan kepada Allah, berdoa, di dalam doa tu awak minta pertolongan kepada Allah, apa permintaan awak dalam kondisi apapun. Maka banyak ada doa mengetuk pintu langit, namanya berzikir, memohon kepada Allah. Allah yang memberikan kekuatan. Awak lambat, Allah yang memberikan kekuatan. Awak sedikit, Allah yang memberikan bantuan menjadi lebih banyak. Apapun kelemahan awak, kekurangan awak, yang melengkapi, yang membantu semua kekurangan dan kelemahan awak itu adalah Allah. Karena memang awak sadar awakku adalah punya keterbatasan, awak punya kekurangan, awak punya kelemahan. Yang mempunyai segala-galanya itu, yang mempunyai kekuatan, kemudian kelebihan segala macamnya itu Allah. Allah yang akan memberikan. Dan soal kemenangan itu Allah yang menetangkan kemenangan. Yang penting itu adalah ada usaha. Ada usaha dari awak, ada ikhtiar dari awak. Kalau saya nak ada ikhtiar, tentu nak mungkin. Kan pembahasan awak sebelumnya, lalu bahas. Kalau berdoa saja tanpa ada usaha, itu hasilnya nol. Nah, kalau seandainya usaha tanpa doa, membuat awak menjadi sombong, membuat awak menjadi angkuh, seakan-akan lah kamih dia awak je, lah selesai dia awak je. Padahal wa ma tasyauna illa ayyashallah. Apa yang awak karajuan tu kasadonyo atau dah atas izin Allah, atas kehendak Allah. Berarti disitulah peran awak untuk berdoa. Jadi ikut diingatkan kepada awak kini lai, kepada umat. Ana diingatkan ketika Nabi pernah mengatakan kepada orang yang beriman. Yang dikatakan oleh Nabi, kekuatan kata-kata Nabi itu adalah mengandung makna semangat, mengandung makna motivasi. Nah, jadi para dulu awak memberikan motivasi, memberikan semangat supaya ada semacam gerakan jiwa dari dalam itu untuk bersemangat. Jadi nak dulu nulai, nak do rusuh, nak do cameh, nak do khawatir, nak do gamang lai. Dan awak manusia ko kan gamang kasadue ke. Rusuh kasadue, cameh. Kan diuji oleh Allah Ta'ala tu, awak memang diuji dengan kecemasan itu. Kan dikatakan Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah itu menguji awak dengan sesuatu dari rasa takut, rasa cameh. Anak kacameh pulau beko hilang arah tua awak, iko mati anak awak, ko makan ko mati je sado sawah awak tu matukan no pianggang, anu je sado ko maliang orang ko iko cameh je sado na anu je lai, sado na jadi je lai. Itu makanya ada manusia ko mati dalam ketakutan. Mangko rasa aman, rasa tenang itu penting. Jadi kata dibirikan di guru-guru awak, ya man amanal khaifin, aminni mimma akhafu. Ya wahai pemberi rasa aman, berikanlah rasa aman kepadaku dari segala yang aku takuti. Kan itu tuh. Alai ya man amanal khaifin ab'idni mimma akhafu. Ya Allah, Tuhan yang pemberi rasa aman, jauhkan aku dari segala yang aku takut. Jadi minta rasa aman itu dari segala ketakutan, kemudian jauhkan segala sesuatu yang awak takut itu tadi. Alai ya man amanal khaifin salimni mimma akhafu. Wahai Tuhan yang pemberi rasa aman, yang memiliki rasa aman, selamatkanlah aku dari segala yang aku takut. Itu kan soal mental, itu persoalan kejiwaan. Jadi supaya ada semangat
semangat juang tu tadi ya, yang memberikan rasa aman, pemilik rasa aman itu sendiri adalah Allah. Mengkobe ya man amanal khaifin. Orang yang memberikan rasa aman dari rasa ketakutan itu adalah Allah. Ya Allah, berikanlah rasa aman kepadaku dari segala yang aku takuti. Jadi pertama musuh itu adalah diri awak sendiri. Musuh itu adalah diri awak sendiri, ketakutan awak. Jadi kalau Nabi dalam persoalan perperangan itu Nabi memang tidak pernah dalam prinsipnya mencari musuh. Justru musuh itu je nak datang. Musuh pantang dicari, kok tiba pantang lari. Jadi kalau soal musuh awak ndak aktif dah, pasif. Tapi kalau nyola datang, kalau nyola tiba menyerang, ndak dulu pada awak lari tu, ndak dulu cameh awak tu, ndak dulu khawatir. Okey, dihadapi. Iko persoalan masalah kemaslahatan dakwah. Karena memang kenapa dilakukan itu supaya nampak marwah bahwa ke depan dakwah Islam itu akan lebih gencar dan lebih aman. Nah, jadi awak memang diwarnai oleh rasa takut. Rasa takut, tetapi tidak boleh awak takut berlebih-lebihan. Baik termasuk dalam hal kehidupan dunia ko, yang mesti harus awak takuti itu takut dalam artian selalu mendekatkan diri kepadanya, iaitunya adalah takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu justru orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Takut dalam artian ilmu kaji yang mengantarkannya itu tahu dengan Allah, tahu dengan kekuasaan Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha segala-galanya, sehingga berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena karena awak punya kekurangan, awak punya kelemahan, awak punya keterbatasan, mangko menyandalai, mendekatkan diri kepada yang pemilik alam semesta, yaitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takutnya awak itu adalah bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Upaya mendekatkan diri kepada Allah, segala suruh di kerajuan, segala tagah di hatian. Lain tak halnya takut awak kepada harimau. Takut awak ke harimau lari awak, menghindar awak. Beda orang yang tidak takut itu kan ada orang yang tidak berilmu. Anak-anak ketek lihat dia rasa takut ke ular. Karena nyolun tahu le ular tu sifat ular. Ular kau kaman cotok, kaman catui. Kenyo nak dulu ilmu tentang tu dah. Jadi dia karena nak ada ilmu tentang tu, nak ada rasa takut dah. Mangko orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Tahu kaji tauhid, tahu kaji Al-Quran, tahu ni kajian fikih, tahu ni hadis. Aku hukumnya, kau halal, kau haram, kau boleh, kau nak boleh. Kan ada ilmu itu. Dengan ilmu tu nyo tahu. Dengan nyo tahu itu tadi, nama nak di kerajuan, kau nak boleh, kau nak di kerajuan tak? Berarti karena ilmu. Indaknya kerajuan itu adalah bahagian dari bertakarub kepada Allah. Indak mengarajuan yang maksiat, indak mengarajuan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dek karenanya ilmu tentang itu, maka itu adalah bahagian dari takutnya kepada Allah. Ikon yang disuruh oleh Allah Ta'ala, berarti nyo karajuan, tahunya, berilmunya. Berarti nyo karajuan. Nyo karajuan itu adalah bahagian dari takutnya kepada Allah. Kalau nak di karajuan, mereka bersuawa. Kalau lah bersuawa akan diberikan balasan, ada hukuman, ada azab, ada sanksi nanti yang akan diterima. Salah satunya adalah ditempatkannya orang-orang yang berdosa, orang yang kafir itu ke dalam neraka. Ada ilmu awak, ada kaji awak tentang itu, maka disuruh awak mengaji, disuruh beraja, disuruh awak berilmu supaya tahu anak ada kerajuan. Nama boleh, nama tidak boleh. Lain halnya seperti anak ketek tadi. Nak ketek nak ada ilmu tentang tu lain. You nak ada rasa takut dia dah.
Adona harimau ni kini ko nak do. Nak tahu harimau tu nang kam mengancam diri dia. Tahunya awak, dia kan awak lah baraja dingin, dia guru awak, dia tahu dia mak awak, ko ular ko makhluk babiso ko, dicotok awak, aduh babi kadai bisu mati awak ko harimau ko babahyo ko. Kan awak tahu tu. Tapi takutnya awak ke hewan tu tadi, awak menghindar. Ada ilmu awak tentang itu. Jadi memang di situ kita memang diberikan bekal dengan awak mengaji, awak menjadi tahu, dengan tahu itu awak mengamalkannya. Takatu pula lah pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya di dalam melakukan segala sesuatu itu memang adalah berdasarkan kepada ilmu. Jangan sampai mengerjakan sesuatu nak berdasarkan ilmu, baik ibadah maupun pekerjaan-pekerjaan keseharian. Ada ilmu ada teori ada cara itu harus dipelajari. Termasuklah di dalam hal-hal pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah berbasiskan kepada ilmu. Tidak nama sembarangan. Termasuk di dalam menghadapi musuh. Menghadapi musuh ada pendekatan. Tidak baca dicari dah. Tidak bakarandaan dah. Tidak awak yang menciptakan dah. Tetapi sifatnya adalah bertahan, mempertahankan agama. Karena bahagian dari ikhtiar maqasid syar'iyah itu adalah pertama tu hifzuddin, menjaga agamu, kehormatan agamu. Supaya agamu tagak, supaya kehormatan agama itu terjaga, tidak ada penodaan. Nah disitulah ada hifzuddin, menjaga agama. Dijaga dewa, tidak boleh ada yang mengganggu, merusak agama awak. Apalagi berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid awak. Itu dijaga, diamankan, bahagian dari maqasid syariah. Hifzun nafsi, menjaga nyawa. Awak jaga nyawa awak, keselamatan nyawa awak. Jangan sampai awak mengabai terhadap terancamnya nyawa awak. Maka itu yang dijaga oleh Nabi. Dijaga kehormatan agama. Karena dakwah awak kan harus didudukan di situ. Kemudian hifzun nafsi, nyawa awak dijaga supaya nilai nikmat yang Allah berikan ke awak itu bahagian dari rasa syukur awak. Karena awak kau nak bisa awak minta-minta dah. Ada nak awak tompangan ke tampil lain. Ada kecil orang anak orang tua awak kan anak mah kalau ugal-ugalannya bonda. Kecil ada mau ambil pintu lain sih. Tu kan onge-onge nama itu. Sifat-sifat seperti itu dilarang agama. Tak boleh. Onge-onge mangana mo bantu adolo angok di belakang pintu bantu Ado angok di belakang pintu lain. Itu kan istilahnya semacam makna kiasan. Betapa pentingnya, betapa mahalnya, betapa berharganya nikmat yang Allah berikan kawa. Itu kesempatan yang pengguna untuk beribadah. Tak mau ngongeh dah, berugal-ugalan, bonda bentuknya punya onda bentuk kebut-kebutan, tak tahunya tindakannya itu mengancam nyawanya dan mengancam nyawa orang lain. Jadi hidup kau memang tak kalah mak dewak surangnya, harus ada dipertimbangkan pula keberadaan orang lain. Hifzul mal, menjaga harta. Harta yang Allah titipkan kau, awak jago dengan baik. Maknanya baik kalau seandainya sampai batasan nisabnya, berarti dikeluarkan zakatnya. Lalu kemudian dalam harta itu, supaya dijaga proses penggunaannya. Mulai dari cara mendapatkannya, kemudian kama kadipayan dijaga juga. Termasuk hifzun nasli, menjaga keturunan anak-anak cucu awak. Jadi makanya ketika ada musuh yang datang yang akan mengancam agama, mengancam harta, mengancam keturunan, mengancam nyawa,
Tamasuk yang berikutnya adalah hifzul akli, menjaga akal. Jadi maqasid syariah, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Jadi mengkonyo spiritnya adalah ketika orang musyrik, orang kafir melakukan perlawanan terhadap Nabi, karena Nabi lah pindah ke Madinah, lah hijrah ke Madinah. Kalau perang Badar kok kan baru 2 tahun. 2 tahun ketika Nabi lah di Madinah, bertepatan di bulan Ramadan. Itu lah mulai eksis Islam, mulai diterima oleh kaum Ansar di Madinah. Kemudian terjadi semacam perkembangan yang signifikan, yang luar biasa. Kalau berkembang itu, aduh juga orang nebingi itu. Kau nama tu menjadi ancaman ini. Jadi kelompok yang tidak senang di Makkah, nyo melakukan penyerangan. Nyo serang, terjadilah perperangan antara Makkah dan Madinah di lembah Badar. Itu perang Badar. Karena memang kaum muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang dari Makkah terusir dari kampungnya sendiri, lalu kemudian tentu meninggalkan rumahnya, harta bandanya, itulah dikuasai oleh orang-orang musyrik Madinah. Lalu kemudian terjadi pertempuran itu, perperangan itu karena mereka yang aktif, mereka yang menyerang. Karena prinsip yang diajarkan Nabi adalah musuh tidak dicari, kalau datang pantang untuk lari. Dengan semangat bertahan, walaupun secara jumlahnya sangat sedikit, tetapi atas motivasi semangat dari Nabi Muhammad, akhirnya umat muslim tetap bersemangat. Tapi yang pasti ada doa, ada istighotsah. Ketika kamu berdoa, kamu memohon bantuan kepada Tuhanmu, Tuhanmu akan kabulkan. Istastaghitsuna rabbakum. Itu konsepnya. Jika kamu beristighotsah, jika kamu berdoa meminta pertolongan kepada Tuhanmu, yakinlah Tuhanmu akan mengabulkan, akan memberikan bantuan. Anni mumaddikum bi alfi minal malaikati murdipin. Jadi Allah akan berikan bantuan kepadamu dengan beransur-ansur. Kalau di dalam surah Al-Anfal itu kan 1000 malaikat beransur. Kalau di situ dikatakan adalah bisalasati alafi minal malaikati munzalin. Jadi malaikat yang turun. Ketika pertanyaan Nabi menyatakan, apakah belum cukup? Apakah belum memadai bantuan dari Tuhanmu? Dijawab, bala. Kau bala, kau dalam artian kau bukan bala. Kau bala dalam artian na'am lai. Jadi istilah ada semacam apa namanya tu, jawaban respon dari pasukan bahwa digugah mereka. Bajon lain, li masuk kurangnya kira lain. Apa cukup tidak? Alhamdulillah, cukup bala lai mencukupi, memadai kepadamu demikian. Bantuan itu sebenarnya telah mencukupi. Jadi sebelumnya dibantu 1000, lalu kemudian ada sampai menjadi 3000, ada 5000. Artinya adalah bantuan itu yakin awak dia bantuan kau bersyukur, tambah celai. Tambah bantuan kau bersyukur lo, ditambah lo di Allah Taala celai. Kau konsep lah. Konsep kehidupan dibantu bantuan su. Jadi kalau seandainya bisa bersyukuri bantuan yang telah diberikan, ya berarti Allah berikan tambahan. Kau kadang-kadang agak cemyang lah dibantu, sengene ya, kau macukui ke sengene je, ndak menolong lah mereka kau kamu menolong kau sesuatu menolong lah, kau bantuan kau sengene je, sedang cidung aja je. Iko artinya adalah semacam gambaran betapa bantuan bala tentara dari malaikat itu bantuan su. Kalau awak bersyukur sekali ditambah lah jalan.
Kalau seandainya bakaran nak langsung banyak, ya Allah, agialah soleh ummahku kadang ne pitiko balik pelipik ne, otoko bakile-kile ne, ummah batingke ne, itu je minta langsung sekali. Itu nak wah dia dan so cici le bersyukur nak jaga. Dia dia je lah. Alhamdulillah tambah je lah. Itu. Jadi dijawab lain memadai. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Dikatakan in tasbiru, jika kamu sabar ketika menghadapi mereka di dalam menghadapi musuh itu, artinya ndak emosian, ndak egois, artinya melakukan sesuai dengan SOP, dengan protap yang diberikan. Ada protapnya, ada peraturan, protokoler ketetapannya lah, prosedur dan ketetapannya. Lalu kemudian ada SOP-nya, aduan standarnya, harus melakukan iko, dipabuai iko nak mulia, iko tidak mulia. Jadilah diatur langkah. Jika kamu sabar, dia ingin haruk capek dia dah. Kemenangan itu kadang-kadang kan dibutuhkan dengan kesabaran. Itulah konsep yang sebenarnya mengingatkan diri awak. Konsep sabar. Sabar itu kadang-kadang mudah menyambuinya, kadang-kadang awak nak sabar. Apalagi dalam pertempuran, dalam kompetisi. Kan disebutkan sebelumnya pengalaman ketika perang Uhud mah. Di atas kali dibacaan perang Uhud. Perang Uhud itu yang terjadi adalah karena dek karena tidak sabar, dek karena ada peluang di atas lah rasul-rasul lah kaman dapiknya rasul lah kabutuang sehingga gegabah, sehingga ceroboh langsung meninggalkan markas, langsung turun ke bawah. Dek mencari orang lama bagi rasul-rasul nak karape, tinggalkan pos, tinggalkan tugas, tinggalkan tanggung jawab. Yang terjadi apa? Masuk orang, kalah awak, gagal awak. Jadi jebakan-jebakan itu memang tanpa awak sadari. Seakan-akan padahal itu adalah jebakan dari orang lain. Orang yang kemenang kira awak akan mendapatkan mengalami kekalahan. Jadi intas biru, jika kamu sabar dalam menghadapi musuh, tidak mau lu kalah, no? Arti dalam artian sabar waktu ditaruh berjuang, taruh bergerak, taruh melangkah, terus melakukan apa yang diperintahkan. Wa tattaqu, dan kamu tetap bertakwa kepada Allah Tuhanmu, menghindari perbedaan, perselisihan di dalam. Jangan habis lu berdebat awak sama awaknya dulu, tetapi adalah tetap mengingatkan bahwa yang dilakukan itu adalah tetap berdasarkan perintah Allah. Wa ya'tukum min fawrihim hadza, walaupun mereka kaum musyrik itu mendatangimu dengan segera dalam waktu cepat, tetapi kalau awak sabar, bisa bertahan awak tidak langsung lari, tidak langsung takut, berarti kau sebenarnya strategi perang, konsepnya itu adalah sabar, tetap bertahan. Makanya kalau orang pemain bola lagi, kau perlu strategi ketika serangan begitu signifikan, ada strategi bertahan. Yumdidukum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Kalau lais bisa bertahan, bisa sabar dan tetap istiqamah, bertakwa kepada Allah, meskipun mereka datang dalam waktu yang cepat, makanya Allah akan berikan kepadamu pertolongan dengan 5.000 malaikat yang diberi tanda. Dulu tanda-tanda Iko kan tadi teori kalau lah dibantu di Allah Ta'ala 1.000 malaikat, alhamdulillah. Lalu kemudian ditambah lo cale bersyukur, berarti memang awak istighosah, memohon pertolongan kepada Allah, diberikan pertolongan. Jadi langsung dan bantuan semua. Jadi ada menyebut 3.000 sampai 5.000. Jadi itu bantuan semua kalau dalam surah Al-Anfal itu adalah 1.000 murdipin baturui-turui. Itu pasukannya.
Jadi itu adalah penjelasan bahwa memang di dalam tafsir dikatakan jika mereka selalu sabar, kemudian Allah akan tunaikan janji mereka dengan mengikut sertakan malaikat di dalam perperangan mereka pakai kudu balang. Jadi malaikat itu dalam tafsir disebutkan pakai kudu balang. Di atas mereka ada sorban kuning atau putih yang mereka uraikan di atas bahu mereka. Jadi pakai sorban dan malaikat kuah. Awak kan tak tahu tu bahwa awak orang baraja aku sendiri kok bisa lu dilindungi di malaikat, dinaungi di malaikat. No kambangan sayuknya awak dalam majlis ilmu yang selalu taruh maulang-ulang kaji menginginkan diri. Disebut dalam hadis itu malaikat itu yad'una ajnihatahum, malaikat itu mengambang sayuknya memberikan melindungi orang-orang yang selalu mengaji. Dalam perperangan diturunkan malaikat. Kalau disambutkan Allah tunaikan janjinya bahwa diikut sertakan malaikat di dalam kelompok mereka berperang bersama mereka. Bahkan malaikat itu lo pakai kudu balang, pakai suban. Kira-kira mental orang mulai itu. Mental dari lawan kira-kira itu. Dan jumlah lawan itu ada ribuan. Kau datang malaikat 1.000, 3.000, 5.000. Langsung lekujui orang tersalin itu. Tapi sama lawan nampak malaikatnya. Sama lawan tu banyak jumlah. Itu mangkoi jumlah wak banyak. Jumlah banyak nampak tu karena mental lawan lah. Ale. Kau. Ina jalai. Itulah bantuan Allah Ta'ala kawa mangkoi. Jangan pernah takut awak babik baik, karena Allah akan terus berikan bantuan kepada orang berbuat baik. Kadang-kadang diri awak kau diberikan perlindungan, dinaungi, dan awak tak tahu bantuan Allah Ta'ala tu. Maka tetaplah terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Wa abbi' kunci terakhir di ayat 126. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Tuhan tidak akan berikan bantuan itu kecuali memberi kabar gembira kepadamu. Tak akan ada bantuan itu kecuali untuk awak menjadi bersemangat, gembira awak bahwa awak berbuat baik itu memang diberikan pertolongan Allah Ta'ala. Karena bukan awak untuk memerangi mereka. Mereka yang memerangi, maka Allah berikan pertolongan. Karena awak berdoa. Di dalam pertempuran itu berdoa. Tuhan tidak akan berikan pertolongan itu kecuali supaya awak semangat. Jadi umat muslim kau bersemangat, umat muslim kau harus tetap optimis, yakin bahwa yang dilakukan itu akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Wa litatma'inna qulubukum bihi. Dengan adanya bantuan itu hati awak menjadi tenang, jiwa awak menjadi tentram. Jadi awak tak sendiri. Walaupun jumlah awak sengene, walaupun jumlah awak 300-an, mau keder awak dia, mau keder. Awak dia minder awak dia. Jumlah mereka banyak, tapi yakinlah bahwa Allah akan berikan pertolongan kepada orang yang selalu mengingatnya. Akhirnya balik, itu adalah bentuk penyemangat, menjadi awak gembira, menjadi senang, hati yang menjadi damai, dan itulah bahagia dari sebuah kemenangan. Kemenangan yang hakiki itu adalah hati awak tenang, hati awak tentram, awak gembira karena Allah berikan bantuan kepada awak. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan itu kecuali dari sisi Allah. Tidak ada kemenangan itu kecuali adalah pemberian Allah. Tidak ada kemerdekaan itu kecuali adalah berkat dari rahmat Allah. Jadi ulama-ulama waktu yang merumuskan konsep itu dasarnya adalah surah Ali Imran ayat 126. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan itu kecuali dari Allah. Tidak ada kemerdekaan itu kecuali adalah berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallahil azizil hakim. Allah yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana mendatangkan bantuan kepada orang yang dikehendaki walaupun tanpa
pasukan yang banyak. Itu maksudnya. Walaupun Indonesia, kalau wak terjemahkan dalam konteks Indonesia, walaupun negara wak waktu dijajah itu senjata bahasa wak itu bambu runcing ya. Bambu ko buluah di peruncing itu udah jojok orang pakai bagi, orang pakai pistol, orang pakai meriam, tetapi jumlah yang sedikit, kemudian perlengkapan perang yang terbatas, itu tidak membuat semangatnya minder, karena memang merasa semuanya itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah bersemangat, tetaplah yakin bahwa orang-orang baik akan selalu dibantu oleh Allah Ta'ala dalam mewujudkan kebaikan yang lebih besar. Tidak boleh ada rasa takut, tidak boleh ada rasa cemas, tidak boleh ada rasa khawatir, karena memang kekhawatiran itulah yang akan membuat awak menjadi sakit, menjadi stres kalau seandainya jauh dari Allah. Makanya Allah akan berikan pertolongan jika kita meminta pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada yang memberikan pertolongan itu kecuali Allah yang mendatangkannya kepada orang yang dikehendakinya. Semoga kita taruh istiqomah, taruh konsisten untuk menjadi orang baik dan selalu melakukan yang baik, sehingga kebaikan awak itu dirasakan pula oleh orang-orang yang kemudian menjadi baik karena kebaikan awak. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.